Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di segmen ini. Kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa bergabung, berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812, di 8788, di 3723 untuk menanyakan saham atau emiten tertentu bagi yang ingin masuk ataupun sudah ambil posisi dan prospek ke depannya akan seperti apa. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Maina Taslim selaku Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hadrian, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, kabar baik, Mas David. Baik, Pak Hadrian, di sepanjang perdagangan hari ini, harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif, tapi level support 7.500-an masih mampu dipertahankan. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal, Pak, fluktuasi yang terjadi hari ini? Apakah secara teknikal harga saham gabungan masih mencari arah untuk melanjutkan penguatan ke arah 7.600-an? Betul, kalau kita lihat sih IHSG masih konsolidasi ya. Secara teknikal dia masih dalam range 7383 sampai 7680 nih range pergerakan IHSG. Ya saya rasa sih banyak katalis ya yang akan dinanti ya, selain laporan Q2 yang udah pada terbit. Ini juga MSCI besok ya, rebalancing akan jadi katalis utama, sama mungkin kesepakatan perang dagang juga nih antara US China yang ditunda sampai 12 Agustus. Jadi ada beberapa faktor nih yang dalam pekan ke depan nih akan menjadi penggerak IHSG. Jadi IHSG masih menunggu hal-hal tersebut lah ya untuk bergerak ke arah yang diinginkan gitu. Baik, di perdagangan hari sebelumnya, Pak Hadrian, asing sudah mulai masuk kembali, meskipun nominalnya masih belum terlalu besar. Bagaimana Anda melihat sikap dari investor asing beberapa waktu terakhir ini di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, asing ternyata masih tetap jualan, Pak? Iya, ini kalau kita lihat sih secara kondisi makro kemarin GDP kita kan sebenarnya cukup bagus ya, 5,12% ya, dibanding forecast 5%. Mungkin ya asing masih nyicil saya lihat gitu ya. Mungkin nanti setelah katalis lain yang muncul ya, kayak tadi ada MSCI rebalancing, lalu ada kesempatan perang dagang, mungkin asing baru nentuin arah nih apakah masuk lagi apa enggak. Karena kan September juga kita pikirnya The Fed mau dovish kan, ternyata kan enggak juga gitu. Jadi masih wait and see semua gitu, posisinya. Baik, tadi pun juga sempat Anda singgung saham-saham dari grup Prayogo Pangestu hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan, ketika dari saham-saham perbankan yang sebelumnya menguat hari ini tampaknya terjadi profit taking. Bagaimana Anda melihat sentimen dari rilis rebalancing indeks MSCI ini, Pak, dengan beberapa saham grup Prayogo Pangestu dinominasikan, diproyeksikan akan masuk begitu? Apakah ini akan kalau terbukti memang akan memberikan angin segar dan juga lanjutan dari penguatan indeks harga saham gabungan masih akan terus terjadi? Iya, jadi sebenarnya secara capital inflow sangat bagus banget ya bagi market IDX ya, ketika MSCI menempatkan saham-saham tambahan Indonesia nih, kan berarti kan weight-nya kan bakal tambah bagus. Nah, capital inflow, nah ini bisa mengangkat beberapa saham dari Prayogo, walaupun in the short term ya, in the long term kita kembali ke valuasi. Nanti kita akan lihat performance-nya setelah MSCI masuk, apakah bisa mempertahankan fundamentalnya seperti BRPT, dia bisa growth, TPI bisa growth, tapi apakah brand Ferrero ini bisa mempertahankan valuasinya? Nah, itu kan nanti akan kita lihat ke depannya juga gitu. Tapi secara jangka pendek positif kok ini. Baik, langsung saja kita ke brand, Pak Hadrian. Menguat hari ini di atas 3% di 7.300, intraday 7.450. Dan brand masih jauh meninggalkan level 8.000-an sampai sejauh ini. Ya, kalau kita lihat brand sebenarnya dari peluang PTRO brand dan cuan nih, brand sebenarnya agak kurang terlalu oke ya secara teknikal. Teknikalnya dia masih agak ketahan nih di resistance 7.600 kalau kita lihat. Jadi brand akan punya level resistance 7.600 dengan support di 6.700. Jadi brand masih ada PR ya, masih jebol 7.600 dulu nih, baru on the way 8.500 lagi gitu. Di tengah penguatan hari ini, dengan skenario menantikan rilis dari rebalancing indeks MSCI, rekomendasi Anda untuk brand? Untuk brand sebenarnya aku melihat ini wait and see ya secara teknikal. Jadi untuk rebalancing aku lihat mungkin tunggu rebalancingnya keluar, karena belum tentu dia masuk kan, ini kan masih rumor lah ya kita bilang. Betul, masih rumor. Kalau aku lebih suka tunggu konfirmasi baru kita price in. Ini kita ngejar daripada kita spekulasi gitu kalau aku. Oke, baik. Dari brand kita bergeser ke cuan, Pak, yang salah satunya juga masuk nominasi ini atau prediksi dari para banyak pihak. Cuan ditutup 15.30 menguat di 5,52%.
Nah, kalau cuan secara teknikal dia lebih bagus ya, volumenya lebih tinggi dan ada pantungan di MA50. Jadi kalau cuan, aku cenderung lebih bisa spekulasi beli, targetnya 1795 nih. Stop loss-nya di 1338 gitu ya saat ini. Rekomendasinya, Pak? Iya, boleh spekulasi beli sih kalau cuan buat aku, karena volumenya sama teknikalnya lebih confirm ya. Dia udah nutup gap, udah mantul di MA50, nanti targetnya di 1795, supportnya di 1338 ya saat ini. Baik, cuan di 15.30 tadi, rekomendasinya boleh cicil beli begitu Pak. Iya, Apa yang menurut aku. menjadi pertimbangan untuk cicil beli? Kenapa tidak buy untuk cuan? Mungkin ada aspek-aspek lain mungkin? Iya, spekulasinya sih ini karena di atas MA10 aja sih, sama Oke, ada baik. volume sih saat ini. Baik, selanjutnya menanya posisi dari PTRO Pak yang juga masuk nominasi ini. PTRO hari ini saya akan coba cek menguat di 3%, 3590, penguatannya juga terbatas. Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Bapak Inder dari Bali, terima kasih juga sudah berpartisipasi, menanyakan saham PTRO sudah punya nyangkut di 3.400, masih bisa di hold. Analisis dan rekomendasinya untuk PTRO, Pak Adrian. Ya, kalau PTRO menurut aku ini sell on strength ya, karena kan dia tidak bisa tembus level 3.800 nih, level MA20 sama MA10. Jadi PTRO sih kalau teknikal saat ini lebih ke sell on strength ya. Atau mau nunggu wait and see, nunggu rebalancing besok juga boleh gitu ya. Tapi kalau dia nggak tembus 3.800 itu lebih baik sih taking profit dulu kalau aku gitu ya. Oke. Support jauhnya ada di 3.240 ya. Baik, Pak Inder masih terjaga profitnya di 3.400, hari ini di 3.590, take profit terlebih dahulu. Sell on strength atau take profit sebagian, Pak Adrian, kemudian buyback di level berapa lagi nantinya? Kalau aku pilih taking profit dulu ya, kalau memang melihat volume hari ini sih taking profit dulu, buybacknya di 3240 nanti. Oke, 3240. Jawaban untuk Bapak Inder di Bali yang kebetulan juga menanyakan saham PTRO, ambil posisi di 3.400. Masih direkomendasikan hold tidak tadi, lebih daripada take profit terlebih dulu, buyback di 3.200-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.